Halo, selamat malam Maxwell, hai Bat. Malam Kak. Halo, sebentar ya. Sip, kita akan mulai saja. Nah, udah coba absen dulu ya. Hmm, berarti siapa yang belum join? Muklis Ahmad, belum ya. Terus EXO, sudah. Azlan, belum. Aktar, belum. Janitra Putri, belum. Semara, belum. Haibat, sudah. Syahlas, belum. Izin kayaknya soalnya. Oke, sip. Kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi, selamat malam, Excel, Haibat, sama ada Roshan juga. Halo, apa kabar semuanya? Baik ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum itu, seperti yang sudah diinfokan di grup ya, hari ini ada telat sedikit, tadi macet, ya, dan untuk kelas kita akan melanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Oke? Jadi, kita akan coba melanjutkan yang pekan lalu di kelas Python itu. Oke? Sip, sebelum itu, udah pada makan malam semuanya? Udah makan malam belum? Oke, yang lain? Halo Azlan, halo Ahmad. Udah makan malam belum? Sudah Kak. Nah, belum ya. Kalau belum, boleh diambil cemilannya selama di kelas, boleh sambil makan ya, supaya nggak lapar. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, kita akan masuk ke dalam analisis data. Ya, jadi kalian akan belajar tentang data, pengelolaannya juga gimana gitu. Ya. Halo Janitra, selamat malam. Malam Kak. Halo, sebentar ya, kalau coba share screen dulu. Nah, jadi kita akan belajar tentang pemfilteran data. Ya, menurut kalian, kenapa sih data itu penting? Ada yang tahu? Oh, sebelum itu udah pada beres ya, yang aplikasi HP. Kemarin udah beres ya, modul 2 ya. Ada yang masih belum keinstall nggak aplikasi HP-nya? Sudah keinstall semua ya? Nah, kita masuk aja kalau gitu ke data. Ada yang mau jawab kenapa data itu penting? Ayo, 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 ayo. Data, kenapa data itu penting? Karena kalau nggak ada data, kita jadi
apa ya, jadi bodoh Kak karena kita nggak tahu apapun. Karena kalau nggak ada data, kita jadi bodoh, kita nggak tahu apapun. Oke, yes, ya. Betul, pinter banget. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa data itu penting. Data itu memberikan kita informasi atau pengetahuan ya, tadi yang dikatain Ahmad gitu. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Makanya ya, kita akan tahu apa sih analisis data itu. Sebenarnya data itu meskipun kedengarannya agak bingung, tapi di HP kalian semuanya udah ada data. Misal ada nama kalian gitu nemu di HP atau password HP kalian, nah itu data ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, semuanya kalian udah pakai sendiri gitu ya. Nah, jadi kita akan coba mengelola data yang jumlahnya besar di dalam Python gitu ya. Nah, jadi apa sih analisis data yang kita bisa lakukan? Jadi analisis data itu masuk ke dalam ilmu yang baru ya, namanya adalah data science atau ilmu data. Nah, data science ini adalah gabungan dari beberapa mata atau beberapa ilmu lainnya. Contoh, kalau kalian lihat di sini ada matematika dan statistik, kemudian ada bisnis dan juga ada computer science. Nah, ya udah, nanti ketiga itu beririsan membentuk sebuah data science. Oke? Kayak gitu ya. Nah, berikutnya kalau kalian sudah, kita akan masuk ke dalam yang namanya sebuah library baru. Jadi, di dalam Python itu ada yang namanya library pandas, ya. Kalian akan menggunakan library pandas, di mana library pandas ini nanti akan kalian gunakan untuk mengelola data, ya. Cara importnya kalian import pandas SPD, nanti tinggal dipanggil menggunakan PD, ya. Nah, di dalam sebuah pandas itu kita bisa menggunakan series atau series ini sama aja kayak kolom. Oke? Nah, jadi series itu adalah satu kolom untuk kita membuat sebuah tabel. Contoh, kalau kalian lihat tabel itu kan berarti kumpulan baris dan kolom ya. Baris itu yang memanjang ke kiri, kolom yang memanjang ke bawah, ke kanan, sorry. Nah, jadi kalau di dalam pandas itu kita sebutannya sebagai data frame. Data frame adalah tabel ya. Nah, dia terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, biasanya kalian akan menemukan yang namanya CSV. CSV ada yang tahu apa itu? Ada yang tahu apa itu CSV? Nah, CSV ini adalah salah satu bentuk eh, file ya, file untuk menyimpan data. Ya, itu adalah comma separated values. Jadi setiap data itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya, nah dari situ nanti akan terbentuk sebuah tabel. Kita nanti bisa ngelakuin nih pembacaan dulu datanya. Misal kalian pengen baca data Google Review, ya berarti pd.read.csv, kemudian nama filenya apa? Ya, setelah kalian baca, misal kalian pengen tahu nih info dalam sebuah data frame itu ada apa aja, ya udah berarti .info. Nanti dikasih tahu nih ada jumlah barisnya berapa, kemudian tipe datanya apa, kayak gitu. Ya. Nah, setelah info, kalian nanti tinggal bikin aja yang namanya head, tail, dan describe. Head untuk ngambil 5 baris data teratas ya. Tuh, ini 5 baris data teratas, df head. Kemudian kalau misalnya yang berikutnya adalah yang tail, ini 5 baris terbawah ya. Kalau misalnya describe itu mengambil nilai statistik. Ya, jadi dari data frame-nya, oh nilai rating itu rata-ratanya ada di 4,1. Nah, berarti seluruh aplikasi di Google App ini lumayan oke ya, karena ratingnya 4,1 gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu yang ini? Ada pertanyaan dulu kah? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjut. Iya, Ahmad ada pertanyaan dulu nggak? Eh, jadi Pandas ini tuh dia tuh mirip-mirip kayak eh, kayak Kivi yang kemarin gitu ya Kak. Heeh, heeh. Cuma ini namanya Pandas. Ya. Jadi ini tuh berarti juga dia buat bikin ini kan apa namanya aplikasi mobile gitu. Heeh, heeh.
Hmm, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan coba belajar yang namanya, ini kita gabungin aja materinya ya, nanti prakteknya biar sekalian. Kita masuk ke bagian, nah, filter data. Filter data itu apa sih? Ada yang tahu apa itu filter data? Ya, apa itu filter data? Itu tuh untuk menyaring data, Kak. Filter data itu untuk menyaring data, pintar ya. Jadi kalau misalnya yang namanya filter data itu kita untuk menyaring si data tersebut ya, pintar banget. Nah, jadi gimana sih caranya kita menyaring datanya? Jadi menyaring data itu kita bisa lakukan dengan cara, nah seperti ini ya. Misal kalian pengen coba memfilter sebuah data di mana nanti nilainya seperti ini nih. Kalian pengen tahu nih, oh, tolong dong tampilin aplikasi yang ratingnya itu 4,9. Ya udah berarti kalian panggil nama variabelnya apa, df, kemudian nama kolomnya apa, df rating, baru nanti tinggal filter lebih dari 4,9. Nah, nanti muncul nih semua aplikasi yang nilai ratingnya lebih dari 4,9. Ya, kayak gitu. Oke, gampang ya. Panggil nama variabel, nama kolomnya apa, lebih dari 4,9. Itu satu filter. Misal kalian pengen ngambilnya install doang, Kak. Terus pengen tahu ada berapa nih rata-rata installnya. Ya udah, berarti kalian tinggal bikin install min. Nah, nanti dapat nih, oh yang install itu rata-rata ada 331 orang. Gitu, ya. Nah, misal mau pakai beberapa filter, tinggal pakai dan aja digabungin ya. Nanti bisa banyak filter sekaligus gitu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dahulu? Kalau nggak ada, ready with our Visual Studio Code. So please open your VS Code and then we'll go uh, do some exercise ya. Yuk, coba disiapkan untuk VS Code-nya semua. Silakan login dahulu. Yuk, langsung buka di bagian nomor. Ntar, kada share screen dulu ya. Kalian buka yang di nomor eh 7 ya. Sorry. Iya benar, 7 ya. Nomor 7 bagian satu. Oke? Kalian mau join deh. Oh, Aktar ya. Halo Aktar, selamat malam. Nah, kita coba ya membaca dahulu untuk soalnya.
Boleh minta tolong dibacain dulu sama Azlan ya. Azlan tolong bacain yang warna biru ini. Silakan. Dinyalakan mikrofonnya Azlan ya. Azlan, halo. Nah ya, tolong dibaca Azlan. Gunakan. Kok suaranya si Azlan nggak ada sih? Ah, nggak muncul. Haibat aja deh. Haibat tolong bacain ya. Dinyalakan mikrofonnya Haibat. Gunakan metode Pandas untuk mendapatkan informasi dasar tentang kumpulan data. Perhatian, pada level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode standar Pandas. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Oke, nah kita kerjain yang nomor satu dulu ya. Thank you Haibat. Janitra boleh bacain yang ini. Nomor satu ya. Apa nama aplikasi? Apa nama aplikasi yang muncul pertama kali dalam kumpulan data? Tampilkan beberapa baris format dari dataset dan tentukan nama aplikasi yang datanya terletak di baris pertama. Oke, nah berikutnya nomor dua. Sekalian aja deh Janitra. Dibaca yang nomor satu, dua, tiga, empat ini ya. Coba. Nah, kategori manakah aplikasi yang berada terakhir dalam kumpulan data? Tampilkan beberapa baris terakhir dari kumpulan data dan tentukan kategori mana yang termasuk dalam aplikasi yang terletak di baris terakhir. Analisis. Janitra tolong bacain lagi. Tiga sama empat Iya. juga. Analisis informasi umum tentang kumpulan data. Tampilkan informasi umum tentang kumpulan data dan temukan beberapa jawaban atas pertanyaan. Satu, berapa banyak kolom yang ada dalam kumpulan data? Dua, jenis data apa yang disimpan di setiap kolom? Terus yang keempat, analisis indikator statistik tentang data. Tampilkan hasil perhitungan statistik, deskriptif, dan temukan jawaban atas pertanyaan. Satu, berapa min aritmatika dan median ukuran aplikasi, size. Dua, berapa harga aplikasi yang paling mahal. Tiga, berapa min aritmatika dan median dari jumlah instalasi aplikasi yang install. Oke, thank you Janitra ya. Nah, jadi kita akan coba mulai menjawab tadi ya beberapa hal yang sudah dibaca sama Haibat dan juga sama Janitra. Suara saya nggak kedengeran nih. Ya, nggak kedengeran tadi Azla. Oke, nah gimana caranya? Berarti pertama, ini tuh sebenarnya udah ada komentar ya. Nanti kalian tinggal baca aja ya. Dia pengen tahu nih aplikasi pertamanya apa. Nah, berarti kalau dengan tadi caranya adalah kita menggunakan yang namanya head ya. Kalian tinggal bikin aja df head. Kemudian kalau misalnya dia pengen lihat yang terakhir, berarti df tail ya. Kebalikannya head. Kemudian kalau misalnya pengen tahu ada berapa banyak itu kolomnya, berarti pakai info. Sedangkan pengen tahu statistik, berarti pakai describe ya. Kalau di play nanti dia muncul nih hasilnya. Oke? Nah, ini nanti muncul ya. Kalau sudah, nanti kalian checklist dan disubmit saja ya. Checklist, kemudian submit. Oke? Silakan boleh langsung dibuat dahulu ya. Hanya 4 baris doang.
Ya, sudah semua? Nah, nanti kalau sudah, kita langsung masuk ke next level ya, ke nomor 2. Nah, ini nanti kan dia diminta nih, nama aplikasi yang pertama muncul itu apa? Kita play dulu. Ya, kalian bisa play lagi tuh. Kita nanti tinggal lihat di sini nama aplikasi yang pertama itu apa. Ya. Nah, ada di mana? Ada di sini ya. Di jawaban yang ada di terminal. Nah, ini nih nama aplikasinya. Kalian copy aja biar nggak usah diketik ya. Copy. Kemudian kategori aplikasi apa tuh yang pertama? Nah, kategori aplikasinya berarti art and design ya. Berapa banyak kolom yang ada dalam kumpulan data? Nah, ini ada berapa banyak kolomnya? Berarti kita lihat dari sini ya. Nih, 12 kolom. Berarti 12 gitu. Udah deh, di checklist. Ini kok bukan. Masih pertanyaannya. Kategori manakah aplikasi yang terakhir? Oh, yang terakhir guys. Sorry, sorry, yang terakhir ya. Berarti yang ini yang lifestyle. Bukan yang awal. Nah, jadi kayak gini ya. Oke. Ini yang nomor 2. Silakan coba dibuat dulu. Sudah, yang sudah ketik angka 1 ya. Lihat banyaknya kolom di mana, Kak? Ini nih, ada di keterangan di terminalnya. Nih, total 12 kolom. Jadi harus di play dulu ya. Kak, Ya, kalau kolom tuh dia mulainya dari dari nol ya. dari nol. Udah? Kak, nomor 1 tadi apa ya, Kak? Ini ada di layar kamu.
Sudah ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 berarti gimana? Nih, kita lihat di sini ada rating, konten rating. Oh, ini pasangin nih tipe datanya. Kalian cari nanti dari info, oh rating ini adalah float. Ya udah berarti pasangin float 64 itu rating. Kemudian kita lihat lagi konten rating itu apa ya? Konten rating itu adalah objek. Oh, ya udah berarti objek. Sisanya berarti INT. Ya, checklist. Yang nomor 3 ya. Yang sudah ketik angka 2. Ya, kan saya nggak bisa di run. Masa? Langsung di play aja ya, jangan jangan dipencet apa-apa. Kalau kamu kliknya play. Yang lain sudah. Sudah ya. Kalau sudah kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 berarti dia pengen tahu rata-rata nih, berarti dari describe ya, yang tadi nilai statistik. Nah, ini rata-rata aritmatika dari apa? Kolom size ya, aplikasi size. Nah, berarti rata-ratanya 22,76. Kita buletin ya. Buletin ke dua angka di belakang koma. Berarti kita buat aja jadi 22,77 ya karena 769 kan. Mediannya, median berarti yang 50% ya. 50% dari size. Nah, ini ada sorry, median size. Nah, ini ya 14 tuh mediannya. Kemudian berapa harga aplikasi termahal? Berarti price ya. Price cari yang maksimum. Tinggal 400. Oh, udah deh. Checklist ya. Yang nomor 4. Coba dibuat dahulu. Yang ada pertanyaan tanyain ya.
Udah ya. Kalau udah kita lanjut lagi. Nah, ke bintang. Nah, yang bintang kita pengen tahu nih install aplikasinya rata-ratanya berapa. Berarti sama ya. Tinggal dipanggil aja dari yang variabel install sih. Kalian cari yang rata-ratanya min berarti ya. Nah, ini dia mintanya apa? Mintanya sebagai bilangan bulat. Karena di sini plus 06 artinya kalian 10 pangkat 6 ya. Kita copy aja angkanya. Ya kalian copy, sorry. Copy angkanya. Loh, kok nggak bisa di copy sih? Nggak bisa di copy guys. Kalian ketik aja dah. 86, 6, 2, 3, 13. Nah, kemudian yang median juga sama ya. Median berarti yang 50% nih. 50% install. Berarti ini tinggal dibikin nolnya 5 ya. Udah, checklist jawabannya betul gitu. Maksudnya plus di akhir angka itu apa ya, Kak? Oh, itu kayak 10 pangkat 5 gitu. Ini tuh plus 07 artinya 10 pangkat 7. Jadi kamu kali 10 juta kalau 10 pangkat 7 kan. Nah, terus kalau E plus 01 berarti kali 10 pangkat 1 gitu. Oke? Udah yang lain? Ada pertanyaan dulu? Udah ya? Kalau sudah, kita langsung lanjut ke latihan berikutnya. Ini kalian tinggal klik tombol kembali saja. Nah, langsung ke bagian 2 ya. Nah, ini latihannya beda lagi. Kita akan masuk ke dalam filter data. Ya, bentar ya.
Oke, kita masuk ke latihannya ya. Nah, boleh minta tolong dulu dibacain ya sama Aktar. Aktar tolong bacain gunakan ini. Silakan Aktar dinyalakan mikrofonnya. Eh, Menggunakan metode penyampingan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Pengkajian. Pada level ini, Anda perlu memperoleh informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode pemfilteran data. Gunakan pengetahuan yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dan ke tugas ini. Oke, thank you ya. Nah, berikutnya boleh minta tolong juga dibacain sama em, siapa yang belum kedengeran ya? Excel. Excel tolong bacain. Semuanya aja Excel ya dibacain. Berapa biaya sampai ke pemasangan. Silakan Excel dinyalain mikrofonnya. Berapa biaya aplikasi terbayar termurah dengan menggunakan penfilteran, pilih hanya aplikasi berbayar dari kumpulan data dan temukan harga yang termurah. Berapa, berapa median jumlah instalasi aplikasi dari kategori Art and Design dengan menggunakan pemfilteran, pilih dari kumpulan data aplikasi yang termaksud dalam kategori Art and Design. Temukan median jumlah instalasi di antara semua aplikasi yang dipilih. Aplikasi dari kategori di Art and Design. Oke. Berapa jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi gratis dibandingkan dengan jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi berbayar. Temukan jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi gratis, type sama dengan free, dan type sama dengan paid. Berapa nilai yang satu yang lebih besar dari nilai lainnya? Berapa ukuran minimum aplikasi untuk remaja? Dengan menggunakan pemfilteran, pilih aplikasi untuk remaja dari kumpulan data. Content rating sama dengan teen. Berapa jumlah ukuran minimum suatu aplikasi dari kumpulan ini? Kategori kategori manakah aplikasi dengan ulasan terbanyak? Menggunakan menggunakan pemfilteran, pilih dari kumpulan data aplikasi dengan jumlah ulasan terbesar. Harap dicatat bahwa dalam kondisi pemfilteran Anda dapat menggunakan metode MAX untuk ini. Aplikasi yang Anda temukan termasuk dalam kategori apa? Berapa rating rata-rata aplikasi yang harganya lebih dari $20 dan memiliki lebih dari 10.000 pemasangan? Dengan menggunakan pemfilteran berdasarkan dua kondisi, pilih dari kumpulan data aplikasi yang harganya lebih dari $20 dan memiliki lebih dari 10.000 instalasi. Tentukan peringkat rata-rata aplikasi tersebut. Oke, thank you ya Excel ya, lumayan panjang ya. Nah, jadi ada beberapa langkah yang perlu kita kerjakan ya untuk menganalisis datanya. Oke, kalau misalnya tadi mungkin ada yang penasaran nih, Kak, itu isinya Google App tuh gimana sih? Kalian klik aja Google App-nya tuh. Ini isinya ya. Dan kita nggak mungkin untuk mencari tahu nih, oh ini nanti aplikasi untuk everyone ada berapa, berapa jumlah installnya itu agak mustahil ya buat kita hitung dengan data sebanyak ini. Makanya kita pakai yang namanya Python. Nah, komentarnya dihapus aja ya. Jangan sampai ada yang tulisan-tulisan atau garis kuning tadi. Oke, karena nanti error. Nah, untuk yang pertama, kita pengen tahu berapa sih harga minimum dari aplikasi berbayar, ya. Terus yang kedua, kita pengen tahu median install dari aplikasi Art and Design. Nah, terus kita juga pengen tahu berapa selisih dari harga aplikasi berbayar sama aplikasi yang gratis, nilai maksimumnya. Nah, nanti tinggal kita dapetin deh ukuran aplikasi untuk yang remaja ya, itu berapa size-nya. Nah, nanti tinggal kita dapetin ya jumlah untuk eh, nilai maksimum ya dari reviewsnya dari kategori tersebut dan kalau misalnya mau ada multi multi filter tinggal kita kasih tanda dan ya
yaitu harga lebih dari 20 dan installnya lebih dari 10.000. Nah, ini kalau kita play, muncul ya nanti semua hasilnya. Oke, silakan boleh dibuat dulu. Ya, sorry. Nah, sudah ketik angka 3 ya. Sudah bisa, jangan lupa ketik angka 3 kalau sudah.
Sudah bisa belum? Udah pertanyaan dulu. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita lanjut. Jadi, nanti kalian tinggal, ini masih ada yang belum nih. Coba 5 menit lagi aja ya. Tidak ada pertanyaan ini sejauh ini.
Nah, sip, kita lanjutin ya. Kalau sudah, ini kalian checklist aja. Checklist, 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 dan lalu disubmit. Sudah kan? Yang lain gimana? Ini baru Aktor sama Janitra doang. Ahmad Muklis, Axel, Ya sudah terus Kak, Azlan, Haibat, Roshan, gimana? Bisa? Ahmad udah, bisa oke. Kak. Siap. Yang lain bisa? Gimana? Dikonfirmasi ya. Halo? Sudah? Oke, udah pada bisa ya. Kalau sudah, kita checklist saja. Dan kita langsung next level ke nomor 2 ya. Nah, berarti di sini kalian boleh play lagi ya. Nah, boleh minta tolong bacain dulu sama Ahmad. Coba Ahmad dibacain. Isilah bagian kosong dalam teks. Gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan kode di VSC. Ya. Berapa biaya aplikasi berbayar termurah? Salin jawaban dari konsol dan tempelkan ke kolom teks tanpa perubahan. Oke, thank you ya. Nah, kita perlu salin tuh. Berarti berapa aplikasi termurah? Ini ya, copy aja 0,99 ini. Copy lalu paste. Oh, udah deh checklist. Ya, gampang ya. Ada di terminal. Lanjut, nomor 2. Berikutnya nomor 3 ya. Boleh minta tolong bacain sama Roshan. Roshan tolong nyalain mikrofonnya. Tolong dibaca. Halo, Roshan. Wah, Roshan gak ada suaranya. Lanjut aja berarti ke siapa ya? Udah kedengeran semua ya? Azlan udah bisa belum mikrofonnya? Masih nggak kedengeran. Janitra lagi aja. Janitra tolong bacain ya. Gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan kode PSC. Berapa jumlah median pemasangan aplikasi untuk kategori Art and Design? Berikan jawaban Anda sebagai bilangan bulat. Ya, thank you ya. Nah, berarti di sini dia pengen berapa jumlah median ya? Kalian copy lagi nomor berikutnya. Nah, ini di checklist. Benar ya. Lanjut, nomor 4. Ke aktor ya. Aktor boleh minta tolong bacain.
Gunakan data yang dapat Anda peroleh dan key kumpulan data saat bekerja dengan kode di VSG. Eh, Berapa jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi Genkatis dibandingkan dengan jumlah maksimum ulasan untuk aplikasi Berbayang? Mungkin jawaban Anda sebagai bilangan bulat. Oke, thank you ya. Nah, kita langsung berarti yang ini ya. Nah, ini kalau checklist, jawabannya betul juga. Oke, nomor 5, boleh minta tolong ke Excel. Istilah bagian yang kosong dalam teks. Gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan kode di VS Code. Berapa minimum aplikasi untuk remaja? Jawaban dibulatkan ke 1000. 1000. Oke, thank you ya. Nah, berarti jawaban dibulatkan ke 1/1000. Berarti ukuran minimum aplikasinya kita tinggal bikin aja ini ya. 0,315. Nah, ya, betul. Gampang ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Bagian berikutnya adalah ini ya, yang bintang. Nah, eh silakan Haiba tolong bacain lagi ya. Gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan kode di VSC. Kategori manakah yang dimiliki aplikasi dengan ulasan terbanyak? Salin nama dari konsol dan tempel ke kolom teks tanpa perubahan. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Ya, dia pengen tanya kategori manakah kan? Ya udah berarti yang game ini ya. Nah, kalau checklist jawabannya betul juga. Kah? Easy peasy lemon squeezy. Lanjut yang terakhir ke eh, Ahmad lagi aja ya. Ahmad tolong bacain. Isilah bagian kosong dalam teks. Gunakan data yang dapat Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja dengan kode di VSC. Berapa rating rata-rata untuk aplikasi yang harganya lebih dari $20 dan memiliki lebih dari 10.000 pemasangan? Salin hasilnya dari konsol dan tempelkan ke kolom teks. Thank you ya. Nah, berarti kita tinggal salin lagi ya. Berarti yang terakhir adalah yang ini 425. Kalau checklist jawabannya pun betul. Oke? Dan silakan. Ada yang belum? Ini udah beres semua sih. Ya silakan. Ada pertanyaan dahulu. Coba di-review juga kodenya ya. Yuk, belum ada pertanyaan semuanya udah clear? Oke, kalau udah clear kita
langsung simpulkan aja ya. Jadi kalian sudah belajar tentang yang namanya pandas ya. Pandas itu kalian bisa baca data ya, datanya kita tinggal baca dari sumber yang udah kalian punya. Kemudian tinggal kita tahu nih, kalian mau tahu minimumnya berapa, nilai mediannya berapa, maksimumnya berapa. Terus nanti kita juga bisa ngelakuin filtering ya. Filtering ini nanti kalian butuhin kalau buat jawab soal ya, sesuai dengan yang diminta dari soalnya gitu, sesuai kebutuhan kalian. Oke? Silakan coba ada pertanyaan dahulu dari semua kode yang udah kita pelajari. Yuk, silakan di-review dahulu. Belum ya, belum ada ya. Kalau belum ada, sip. Kita sudahi saja untuk kelas kita hari ini. Jadi kalian sudah belajar apa? Sudah belajar tentang data analisis ya. Kalau gak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya untuk bahas analisis data yang lain. Oke? Saya itu aja untuk kelas hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, bye-bye. Thank you semuanya. Dazlan, Ahmad, Excel, Haibat, Kasih Roshan, Kak. Jenitra, sama Terima kasih, Kak. Selamat malam. Dah, makasih ya.